Nah Ustadz, informasi yang berikut ini menjadi sorotan banyak orang nih Ustaz. Jadi warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur digemparkan dengan jenazah seorang kiai yang ternyata masih utuh meskipun telah dimakamkan sejak 3 tahun silam. Kondisi itu diketahui setelah makamnya ambruk akibat guyuran hujan dan hendak dipugar kembali. Warga desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang heboh adanya jenazah kiai mereka terlihat masih utuh meskipun sudah dimakamkan 3 tahun yang lalu. Sebelumnya makam Kiai Ahmad Baidowi diketahui ambrol akibat diguyur hujan. Pihak keluarga kemudian melakukan pemugaran makam Kiai Ahmad Baidowi. Saat dipugar oleh keluarga besar Kiai yang pernah menjadi pengasuh madrasah Dakwatut Tauhid itu, terlihat kondisi jenazahnya masih utuh dan kain kafan yang membungkusnya masih juga seperti baru. Selain masih utuh, menurut warga jenazah Kiai Ahmad Baidowi tidak mengeluarkan bau. Itu setelah saya menyentuh pada rambutnya, kepala ayah saya itu masih ada dan tidak berbau apa-apa. Seandainya daging itu sudah dimakan ulat, tentunya tulang itu sudah remuk dan tidak seperti semula. Menurut kepala desa setempat, sebelum meninggal Kiai Ahmad Baidowi seringkali bersilaturahmi dengan seluruh keluarga desa meskipun kondisinya sudah sakit-sakitan. Ya, saya bukan hanya bertemu, saya seringkali mendatangi Pak Kiai dan seringkali saya temui di sini banyak tamu. Dan dia sebelum meninggal, sebelum menyandang penyakit, dia tuh sering silaturahmi kepada familinya walaupun dia sudah tua. Menurut warga setempat, Kiai Ahmad Baidowi semasa hidup juga sangat santun dan selalu menjadi panutan yang baik bagi warga setempat. Salin Awali melaporkan dari Sampang, Jawa Timur. Masya Allah, ini sungguh sebuah fenomena yang karohmah ya Ustaz ya. Menurut Ustaz seperti apa fenomena ini dan apa hikmahnya bagi semua umat Islam? Ya Mbak Sheila, Allah mengkhususkan anugerahnya kepada hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba soleh, hamba-hamba mulia. Kepada para nabi kita sebut mukjizat. Kepada para wali, kepada orang-orang soleh, kepada para kiai namanya karomah. Kepada yang lain namanya firasat dan lain sebagainya. Mereka yang dianugerahi kekhususan ini dilihat dari agamanya, dilihat dari ibadahnya, dilihat dari amal solehnya dan akhlaknya yang mulia. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ini takwanya hebat, amal solehnya juga hebat, akhlaknya juga mulia. Tadi saksi dari ananda beliau subhanallah mengatakan silaturahimnya bagus, akhlaknya mulia. Semua orang merasa kehilangan dengan kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat berharap akan hadir beberapa orang mulia sebagai tanda kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin amin rabbil alamin. Nah, Ustadz, untuk yang seperti ini kita berarti boleh memiliki iri ya Ustadz, dalam arti iri untuk terpacu melakukan hal-hal baik yang menambah amalan kita dan semoga selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ustadz ya. Betul, malah kita harus iri. Tapi irinya bahasa Arabnya ghibthah. Orang yang banyak berinfak, kita harus iri. Orang yang banyak ngaji, kita iri. Orang yang akhlaknya mulia, kita iri. Iri terhadap yang baik justru adalah sangat dianjurkan. Bukan iri kepada materi. Kalau ke materi iri namanya iri betulan itu ya. Ini iri, dia adalah iri dengan kebaikan seseorang. Kita pun ingin melakukan hal yang sama, anak-anak kita pun insya Allah mampu melakukan yang sama. Nanti kita dipertemukan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin.